Merasa bersalah nggak, Mas? Ya, saya juga merasa bersalah Pak, karena seharusnya bukan jalan seperti ini yang saya inginkan. Seharusnya ya semuanya bisa dijalani dengan baik. Mungkin saya bisa lebih sabar sedikit waktu itu, dan saya memutuskan untuk kabur atau mencari jalan lain, atau tetapi emosi. Muhammad Raffi Ramadan harus menelan kenyataan pahitnya. Rahasia yang berbulan-bulan ia simpan sendiri akhirnya tercium oleh pihak berwajib, membuatnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terpaksa berurusan dengan hukum, diangkakan dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa. Hal itu dilatar belakangi telah ditemukan sesuatu yang mengerikan di dalam sebuah rumah kontrakan pada Kamis 20 Maret 2025. Sebuah kerangka manusia utuh saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, di mana saat ditemukan kerangka tersebut terbungkus dengan kantong sampah hitam atau trash bag hitam dan sudah tidak mengeluarkan bau apapun. Justru kerangka itu seperti sudah dicuci bersih dari daging-daging yang membusuk. Temuan itu sontak mengagetkan warga sekitar. Mereka tak menyangka kasus yang semengerikan itu terjadi di daerah mereka. Para tetangga sekitar rumah juga mengatakan tak pernah mencium apa-apa selama ini. Kemungkinan besar itu disebabkan akibat kamar yang menjadi tempat penyimpanan mayat tersebut tidak ada ventilasi yang mengarah keluar. Dan pun tempat penyimpanan tersebut dikunci rapat dan digembok. Raffi adalah pemuda berusia 24 tahun yang merupakan warga Gading Katon, Donotirto, Kretek, Bantul. Dia lahir dari kalangan terpandang, di mana kakeknya adalah mantan anggota dewan, sementara ayah Raffi berprofesi sebagai pengusaha. Namun entah konflik apa yang terjadi antara ibu dan ayahnya, sehingga perceraian menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di rumah tangga mereka. Raffi memiliki satu orang adik, di mana tidak ditemukan keterangan tentang adiknya Raffi dari beberapa media berita yang kami kunjungi. Setelah berpisah, Raffi dan adiknya ikut dengan ibu mereka dengan mengontrakkan sebuah rumah di daerah Manding Sabdodadi, Bantul. Namun diketahui, hubungan antara Raffi dan ibunya tidaklah begitu baik. Kerap kali terdengar suara cekcok antara ibu dan anak tersebut dari dalam rumah kontrakannya dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Sikap Raffi yang temperamental kerap kali membuat para tetangga-tetangganya tak betah. Bahkan sampai menggelengkan kepala dengan perlakuan kurang ajarnya Raffi yang selalu membentak terhadap ibunya. Di segi masyarakat, Raffi sangat cuek. Bahkan hanya untuk bertegur sapa dan tersenyum kepada tetangga sangat jarang dilakukan Raffi maupun sang ibu. Para tetangganya menganggap kalau mereka adalah keluarga cuek dan gak mau berbaur dengan orang-orang sekitar. Dengan otomatis, mereka yang tinggal berdekatan tak respect dan tidak mau mencari tahu lebih dalam tentang keluarga ini. Entah apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di keluarga Muhammad Raffi Ramadan, sehingga tak ada keharmonisan yang tercipta baik dari ayah dan ibu maupun anak dan orang tua. Bahkan puncaknya, Raffi dengan tega mengusir ibu dan adiknya dari kontrakan, sehingga membuat ibunya menempati kontrakan yang berbeda. Kesepian menyelimuti Raffi setelah beberapa hari tinggal sendirian di rumah. Harus berjuang sendiri, mengerjakan pekerjaan sendiri, membuatnya capek dan stres. Untungnya Raffi ada tempat mengadu, yaitu kepada Enggal Dika Puspita yang merupakan kekasihnya. Dia senantiasa mendengar keluh kesahnya Raffi dan memberi masukan-masukan sebagai penenang bagi Raffi. Diketahui antara Raffi dan Puspita sudah lumayan lama berhubungan, lebih kurang 5 tahun. Jadi antara mereka sudah saling mengerti satu sama lain. Namun ungkapan Raffi sempat membuat Enggal Dika Puspita tersentak kaget saat pacarnya tersebut mengajaknya untuk tinggal satu kontrakan dengannya. Padahal kenyataannya mereka hanyalah sebatas kekasih dan tak seharusnya tinggal serumah. Namun dengan beberapa pertimbangan, ditambah lagi dengan Puspita yang tak tinggal dengan orang tuanya, akhirnya membuat Puspita setuju dengan ajakan tersebut. Untuk menutupi status Puspita, Raffi memperkenalkan kepada tetangga-tetangganya kalau Puspita merupakan adik kandungnya. Mereka akhirnya tinggal serumah layaknya suami istri tanpa ada yang tahu kedok yang sesungguhnya.
Enggal Dika Puspita merupakan putri dari Pak Didik dan Bu Eka. Dia merupakan lulusan Akademi Sekretari dan Manajemen. Dan ada media berita yang mengabarkan kalau Raffi juga memiliki pendidikan yang setara. Mereka cukup lama tinggal berdua, namun tanpa diduga pada suatu ketika, hanya karena masalah bakso gosong memunculkan konflik antara mereka, bahkan sampai pada level penganiayaan dan penghilangan nyawa. Sebenarnya antara Raffi dan Puspita memiliki watak yang sama, yakni sama-sama temperamental. Bahkan selama 5 tahun pacaran, ia pernah beberapa kali kabur meninggalkan kekasihnya tersebut. Namun, akibat masih sayang satu sama lain, ada saja jalan yang membuat hubungan mereka kembali menyatu. Semuanya berawal saat Enggal Dika Puspita sedang menggoreng bakso, tepat pada hari Rabu 25 September 2024. Tidak hanya menggoreng, di waktu yang sama, Puspita juga mengerjakan pekerjaan rumah dengan memberes-beres. Di saat yang sama, Raffi sedang asik mencuci piring di dapur. Tiba-tiba, Puspita mencium bau gosong dari arah dapur. Ia langsung marah-marah ke Raffi, bahkan memukul Raffi berkali-kali menggunakan gagang sapu. Akibat Raffi yang tak berinisiatif untuk membalikkan gorengannya. Padahal saat itu jarak Raffi dan penggorengan hanyalah beberapa langkah. Raffi mencoba menjelaskan kalau dia tidak sadar kalau gorengan tersebut gosong. Namun Puspita saat itu tetap kekeh dengan asumsinya. Mendapatkan perlakuan tersebut, dengan jiwa temperamentalnya, Raffi langsung tersulut emosi. Saat itu Raffi langsung berbalik badan dan mencekik Puspita sekuat tenaga dengan kedua tangannya. Puspita yang mendapatkan serangan tiba-tiba, dia langsung meronta. Suaranya tertahan, nafasnya tersendat. Bahkan saat itu Puspita sempat meminta maaf dengan isyarat tangan. Namun hal itu sama sekali tak diimbu oleh Raffi yang tengah naik pitam. Dia justru semakin mengencangkan cekikannya. Hingga perlahan perlawanan dari Puspita melemah dan akhirnya ambruk ke lantai setelah beberapa menit kemudian. Wajahnya membiru dan mulutnya mengeluarkan busa. Namun berapa tak berperi kemanusiaannya Raffi. Meskipun begitu, tangannya tak berhenti mencekik Puspita sampai dirasa tak ada lagi pergerakan darinya. Setelah melakukan tindakan bodoh tersebut, Raffi pun mengecek nadinya dan didapati kalau Enggal Dika Puspita sudah tewas. Kesadarannya kembali. Dia masih belum percaya. Kemarahan sesaat membuatnya nekat menghilangkan nyawa belahan jiwanya. Raffi pun terdiam, mematung sejenak sambil menatap tubuh Puspita yang tak lagi bergerak. Namun, di sisi lain Raffi pun sadar, bukanlah penyesalan yang harus dikedepankan dalam situasi yang seperti itu. Raffi saat itu memutar otak, mencari cara agar bisa keluar dari permasalahan besar yang baru saja ia perbuat. Dia tidak ingin harus berurusan dengan hukum. Awalnya, Raffi membawa tubuh Puspita ke kamar kontrakan paling timur. Dia membungkus erat jasad tersebut menggunakan jas hujan dengan tujuan untuk menghindari bau busuk bila mana jasad Puspita telah berada dalam hitungan hari. Tidak berselang lama, Raffi mendadak berubah pikiran. Dia kemudian kembali memindahkan tubuh Puspita ke kamar sebelahnya dan menutupinya dengan selimut, juga menggembok kamar tersebut. Memasuki 2 pekan pasca kematian Puspita, bau menyengat mulai menguasai rumah kontrakan tersebut, membuat Raffi tak tahan harus tinggal satu atap dengan bangkai manusia. Raffi pada saat itu berinisiatif untuk pindah tidur dengan menumpang di kontrakan salah satu temannya di Condong Catur, Sleman. Pada tanggal 7 Desember 2024, Raffi kembali ke kontrakannya akibat masa sewa kontrakan tersebut telah habis. Raffi pun membuka kamar yang berisi jasad Puspita. Saat itu Raffi mendapati tubuh Puspita sudah hampir menjadi kerangka. Hanya ada di bagian tertentu yang masih ditempeli daging. Bau menyengat masih tersisa. Raffi mulai memasukkan kerangka itu ke dalam trash bag. Raffi juga memasukkan barang-barang milik Puspita ke dalam trash bag lain. Raffi saat itu kepikiran untuk segera menguburkan tulang belulang Puspita.
Akan tetapi, ia tidak punya lahan sehingga hal tersebut membuat dirinya bingung dan memilih menyimpan kerangka kekasihnya. Dia malah memindahkan kerangka tersebut ke kontrakan temannya di Condong Catur. Namun sebelumnya, dia membakar trash bag yang berisi peralatan Puspita, rambut, dan selimut yang dijadikan penutup jasad tersebut menggunakan minyak tanah. Sementara barang-barang berharga lain seperti handphone, laptop, terlebih dahulu diambil sebelum ia pindah ke kontrakan temannya. Beberapa hari, kerangka itu disimpan di kontrakan temannya. Temannya tersebut selalu mengeluh ada bau tak sedap yang kerap kali muncul sesekali. Takut akan aksinya ketahuan, dia pun memindah kantong plastik tersebut keluar rumah. Bahkan, trash bag yang berisi kerangka tersebut sempat dibawa tukang sampah. Kemudian Raffi kembali mencari trash bag itu dan ketemu di tempat pengumpulan sampah. Akibat trash bag tersebut sangat kotor, dia membawanya ke losmen di wilayah Kaliurang. Di sana tulang itu dikeluarkan, lalu dibersihkan dan dibasuh pakai air mengalir. Kemudian direndam menggunakan rinso dan melepas daging-daging yang masih melekat di tulang. Namun, aksinya terburu kebongkar sebelum dia berhasil mencari tempat yang pas untuk menguburkan tulang belulang tersebut. Ketahuannya aksi sadis itu saat pihak keluarga tak lagi mendapatkan kabar dari Enggal Dika Puspita. Kecurigaan pihak keluarga muncul setelah beberapa minggu tak ada kabar dari Puspita, membuat Pak Didi ayahnya melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak kepolisian. Dan belakangan didapati kalau motor Puspita itu seringkali dipakai oleh Raffi untuk bepergian. Hal itu memantik rasa curiga hingga akhirnya melalui penyelidikan terhadap sosok Raffi oleh pihak berwajib, Pak Didi harus menerima kenyataan pahit setelah tahu anaknya sudah tinggal tulang belulang. Dan jujur, waktu awal saya membuka kembali kamar, itu kan sudah menjadi kerangka ya. Di situ saya sudah kepikiran untuk segera menguburkan korban. Tetapi saya tidak punya lahan untuk itu, Pak. Kalau misalnya pekarangan di sebelah rumah ayah saya itu masih punya ayah saya, mungkin saya kuburkan di situ. Tapi saya masih bingung waktu itu dengan mau dikuburkan di mana. Jadi dengan itu saya putuskan untuk menyimpan sampai saya menemukan tempat yang tepat untuk menguburkan tulang tersebut. Ada Pak Didi dan Kak Bunes, Tungga, Terus ada lagi? saya mohon maaf. Mungkin itu dulu kisah kita kali ini. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus mengerikan yang menimpa wanita cantik Enggal Dika Puspita?